Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bercerita tentang pengalaman-pengalaman aneh yang terkait dengan jin dan syaitan. Ada yang mendengar suara-suara aneh, merasa dipanggil-panggil, atau bahkan mengalami kejadian seperti tertindih saat tidur. Cerita-cerita semacam ini tersebar di masyarakat dan menimbulkan berbagai pertanyaan tentang hakikat jin dan hubungannya dengan manusia. Jin, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, merupakan makhluk yang diciptakan Allah setelah malaikat. Surah Al-Jin dalam Al-Quran bahkan menyinggung tentang keberadaan jin. Jin memiliki dunia mereka sendiri yang kurang lebih sebanding dengan dunia manusia. Di antara jin, ada yang beribadah, berpuasa, bahkan melakukan umrah dan haji. Ada juga yang ahli dalam bersedekah, berzikir, dan bahkan berjihad di jalan Allah. Namun, di antara mereka juga terdapat jin-jin yang fasik, suka minum alkohol, berzina, berdusta, dan menyakiti orang lain. Jin terbagi menjadi dua, ada yang soleh dan baik, namun juga ada jin-jin yang jahat. Secara umum, kita sudah mengetahui asal-usul jin. Namun, perlu diceritakan beberapa kisah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan jin. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat ketika tiba-tiba datanglah jin yang mengganggunya. Rasulullah marah dan menangkap jin tersebut, bahkan mencekeknya dengan keras. Jin itu begitu tertekan hingga air liurnya keluar, dan Rasulullah merasakan dinginnya air liur tersebut. Kemudian, Rasulullah mengingat doa Nabi Sulaiman, yaitu memohon kepada Allah kekuasaan yang tidak diberikan kepada siapapun setelahnya. Awalnya, jin tersebut terikat di tiang masjid dan menjadi mainan anak-anak. Namun, karena mengingat doa Nabi Sulaiman, Rasulullah membebaskan jin tersebut. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mencekik jin sampai air liurnya terasa dingin. Mungkin ini bertentangan dengan anggapan bahwa jin tercipta dari api. Seharusnya air liur jin itu panas. Namun, hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa nenek moyang jin, yaitu iblis, tercipta dari api. Tetapi keturunannya tidak sama dengannya, seperti halnya manusia yang tercipta dari tanah, namun tidak berarti ketika seseorang dipotong tangannya, akan keluar tanah. Seseorang mungkin dapat melihat jin, seperti yang sering dikatakan dalam masyarakat bahwa orang bisa berbicara dengan jin. Namun, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa mereka melihat kamu, manusia, sedangkan kamu tidak melihat mereka. Artinya, jin dapat melihat kita, tetapi kita tidak dapat melihat mereka. Bagi kita, jin merupakan bagian dari alam gaib. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, banyak orang munafik yang tidak dapat dikenali oleh Rasulullah kecuali setelah Allah memberitahu beliau, dan kemudian nama-nama mereka dicatat oleh Huzaifah bin Yaman. Jika Allah tidak memberitahu siapa orang munafik pada zaman itu, maka Rasulullah tidak akan tahu siapa di antara mereka yang munafik. Jadi, jika kita bahkan tidak dapat mengenali munafik, bagaimana mungkin kita dapat berkomunikasi dengan jin? Ada banyak tayangan saat ini yang mengklaim dapat menangkap jin, memasukkannya ke dalam botol, dan sebagainya. Namun, kita harus menyadari bahwa klaim-klaim tersebut tidak didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran jelas menyatakan bahwa kita tidak mampu melihat jin, sedangkan mereka dapat melihat kita. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa menangkap jin dan memasukkannya ke dalam botol? Di surga, keadaannya berbalik, di mana kita bisa melihat jin dan mereka tidak bisa melihat kita. Ini adalah keadilan dari Allah. Namun, ketika jin mengubah bentuknya, mungkin kita dapat melihatnya. Inilah beberapa kisah di zaman para sahabat yang menggambarkan hubungan manusia dengan jin. Salah satunya adalah kisah Abu Hurairah, di mana ia ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga Bait Al-Mal, pemendaparaan harta umat. Pada malam tertentu, seorang pencuri masuk ke Bait Al-Mal dan mencuri 1 karung gandum. Abu Hurairah mengejar dan menangkap pencuri tersebut. Namun, pencuri itu mengatakan bahwa ia adalah seorang tua yang miskin dan memiliki keluarga, dan ia mencuri karena kebutuhan. Dia memohon agar dilepaskan, namun Abu Hurairah menolak. Keesokan harinya, ia bertemu dengan Rasulullah dan bercerita tentang kejadian tersebut. Rasulullah memberitahu Abu Hurairah bahwa orang tersebut akan kembali pada malam berikutnya. Benar saja, pada malam kedua, pencuri itu mencuri lagi, meminta maaf lagi, dan dilepaskan lagi. Hal yang sama terjadi pada malam ketiga. Pada akhirnya, Abu Hurairah memutuskan untuk tidak melepaskan pencuri tersebut pada ketiga kalinya dan membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Pencuri itu mengajukan permohonan terakhir, yakni dia akan mengajarkan sesuatu kepada Abu Hurairah.
Jika Abu Hurairah membaca ayat kursi sebelum tidur, maka tidak ada setan yang dapat mendekatinya. Setelah itu, Abu Hurairah membebaskan pencuri tersebut. Namun, pada hari berikutnya, Abu Hurairah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Rasulullah menjelaskan bahwa pencuri tersebut adalah seorang jin yang menyamar sebagai manusia dan bertindak sebagai pencuri sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah menangkap seorang pencuri yang ternyata adalah jin yang berubah bentuk. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jika ada seseorang yang telah meninggal dan tampak hantu, itu bukan berarti orang tersebut hidup kembali, melainkan itu adalah jin yang membentuk penampakan orang yang sudah meninggal. Kisah kedua melibatkan Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika, Ubay bin Ka'ab bersama para sahabat Nabi sedang melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah melewati padang pasir. Mereka tersesat karena pada zaman dahulu tidak ada Google Maps. Pada suatu saat, Ubay bin Ka'ab dan para sahabat Nabi sedang melakukan perjalanan menuju Madinah melalui padang pasir yang luas. Mereka tidak memiliki kompas dan hanya mengandalkan insting mereka. Ubay bin Ka'ab merasa bingung karena mereka kehilangan arah. Persediaan mereka mulai menipis, bahkan minuman mereka habis. Mereka berusaha mencari air, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba, datanglah seorang laki-laki besar yang mirip raksasa menemui Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ketakutan dan bertanya, "Siapa kamu?" Laki-laki besar tersebut menjawab bahwa dia adalah salah satu dari kelompok orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Dia adalah seorang jin yang masuk Islam setelah mendengarkan ayat-ayat Quran yang Rasulullah baca. Jin tersebut mengatakan bahwa dia akan menunjukkan jalan kepada Ubay bin Ka'ab menuju sumber air. Akhirnya, jin tersebut mengarahkan mereka ke arah yang benar dan mereka menemukan air. Mereka berhasil selamat dari bahaya di padang pasir tersebut. Kisah ini menunjukkan bahwa jin kadang-kadang dapat mengubah bentuknya menjadi manusia atau bentuk lainnya. Kisah ketiga terjadi pada masa kepemimpinan Umar ibn Khattab. Ketika para sahabat Nabi berada di Yamama dalam kondisi perang, salah satu sahabat bertemu dengan seorang pria yang penampilannya aneh. Pria tersebut bertanya dari mana mereka berasal dan sahabat tersebut menjawab bahwa mereka adalah pasukan perang yang dikirim oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Pria tersebut tiba-tiba memberitahu bahwa mereka akan menyerbu Nahawan dan memastikan bahwa mereka akan menang. Dia juga mengatakan bahwa pemimpin perang mereka, Nu'man ibn Bashir, akan syahid dalam pertempuran tersebut. Para sahabat terkejut karena pria tersebut dapat meramalkan kemenangan mereka sebelum pertempuran dimulai. Mereka segera melaporkan kejadian tersebut kepada Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab memberitahu mereka bahwa pria tersebut adalah Lausem, salah satu dari jin-jin yang saleh. Pria tersebut datang kepada Umar untuk memberikan kabar dan nasihat. Ini menunjukkan bahwa jin kadang-kadang bisa berubah bentuk menjadi manusia. Kisah yang menarik terjadi pada masa ulama salaf bernama Imran at-Tamar. Suatu pagi, Imran at-Tamar ingin menghadiri majelis Al-Hasan al-Jadi, seorang ulama terkenal. Namun, dia khawatir tidak mendapatkan tempat duduk di depan, jadi dia datang ke Masjid Al-Hasan al-Jadi pada pukul 3 pagi. Ketika dia tiba di masjid, dia terkejut karena masjid itu tertutup dan tidak ada yang terbuka. Namun, dia mendengar suara Syekh Al-Hasan al-Jadi dari dalam masjid. Saat Imran at-Tamar sedang melaksanakan Qiyamul Lail, tahajud, dengan membaca Al-Quran dengan keras, tiba-tiba terdengar suara amin seolah-olah masjid itu penuh dengan orang. Imran at-Tamar heran karena masjid tersebut sebenarnya terkunci. Namun, di dalam masjid, Syekh Al-Hasan al-Jadi sedang melaksanakan sholat tahajud dengan sendirinya. Saat membaca Al-Fatihah, terdengar suara amin yang begitu banyak seakan-akan masjid itu dipenuhi oleh orang-orang. Imran at-Tamar tidak berani masuk dan dia menunggu hingga azan subuh. Setelah azan subuh, muazin membuka pintu masjid dan saat masuk, tidak ada seorang pun kecuali Syekh yang sedang melaksanakan sholat sunnah fajar. Imran at-Tamar terkejut karena tidak tahu dari mana asal suara amin yang didengarnya tadi malam. Dia kemudian menghadiri majelis Al-Hasan al-Jadi setelah sholat subuh dan menceritakan pengalamannya kepada Syekh. Syekh menjawab bahwa suara amin tersebut berasal dari jin-jin nasibin yang datang setiap malam Jumat. Jin-jin tersebut mendengarkan bacaan Al-Quran Syekh Al-Hasan al-Jadi dalam tahajudnya dan mengaminkannya. Jin-jin tersebut memiliki berbagai macam sifat, ada yang baik dan saleh, dan ada juga yang jahat dan berusaha menyakiti manusia. Namun, gangguan dari jin-jin tersebut tidak akan sampai kepada manusia kecuali jika sudah ditentukan dalam takdir Allah.
Sei menjelaskan bahwa tidak perlu takut jika ada dukun yang mengancam atau berusaha menyihir kita, karena sihir tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Jin-jin juga memiliki titik kelemahan. Sei memberikan contoh kisah dari zaman Nabi tentang seorang wanita yang membawa anaknya yang sakit selama 7 tahun. Setiap 2 hari, anak tersebut pingsan dan tidak bisa berbicara. Ketika Nabi melihat hal ini, dia meminta ibu anak tersebut menceritakan masalahnya. Ibu tersebut menyebutkan bahwa anaknya mungkin terkena pengaruh syaitan dan meminta Nabi untuk menyembuhkan anaknya. Nabi mendekati anak tersebut, membuka mulutnya, dan hanya mengatakan, "Urut ya adu Allah, keluar, wahai musuh Allah." Setelah itu, anak tersebut tertidur dan ketika bangun tidur, tiba-tiba sembuh dari penyakitnya. Selama 7 tahun itu, penyakit anak tersebut benar-benar sembuh setelah Nabi hanya mengucapkan, "Urut ya adu Allah, keluar, wahai musuh Allah." Oleh karena itu, ketika dalam dunia ruqyah, teman-teman Nabi Muhammad SAW tidak perlu banyak berdialog dengan orang yang diruqyah, karena jin-jin tersebut adalah pendusta. Jika teman-teman ingin meruqyah, cukup membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jika jin-jin tersebut berteriak-teriak, cukup mengatakan, "Urut ya adu Allah, keluar, wahai musuh Allah." Jika tidak, ajak mereka untuk beriman saja dan tidak perlu bertanya hal-hal aneh, karena jin-jin itu pendusta. Selain itu, teman-teman iman, jin-jin tidak memiliki bentuk yang indah. Mereka memiliki bentuk yang jelek dan buruk. Sebagai contoh, saat seorang sei meruqyah, mungkin saja jin yang memiliki penampilan paling cantik dalam suku mereka akan masuk ke dalam tubuh orang yang diruqyah. Sei kemudian berusaha untuk mengeluarkan jin yang paling cantik tersebut dari tubuh orang tersebut melalui proses ruqyah. Sei pun bertanya tentang sifat jin tersebut, dan jin tersebut mengaku bahwa dia memiliki 9 kaki. Bayangkan, dia adalah jin yang paling cantik di suku mereka, tapi memiliki 9 kaki. Mengerikan, artinya, jin-jin tersebut tidak baik, mereka jelek dan juga pendusta. Selain itu, ada cerita dari Syekh Rashid Ridho tentang seorang nelayan. Suatu ketika, nelayan tersebut melempar jala ke laut dan mendengar suara aneh seolah-olah ada yang terjepit di dalamnya. Nelayan tersebut ketakutan dan membuang jala tersebut ke laut. Sejak kejadian itu, sang nelayan terus diganggu oleh jin. Akhirnya, dia jatuh sakit dan tidak bisa bicara. Dia pergi ke dokter dan meruqyah, tetapi tidak sembuh. Akhirnya, dia datang kepada Syekh Rashid Ridho. Pada saat itu, Syekh hanya membacakan 1 ayat saja. "Fasayafikahumullahu wa huwa samiul alim." Allah akan memberikan pertolongannya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Tiba-tiba, semua jin yang ada dalam tubuhnya keluar, dan Allah telah menakdirkan kesembuhannya. Artinya, ada jin-jin yang suka mengganggu manusia. Mengapa jin-jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia sehingga terjadi kesurupan? Menurut para ulama, ada banyak penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah ketika seseorang masuk ke kamar mandi dan lupa membaca, "Aku berlindung kepada Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan." Jika seseorang lupa untuk berlindung kepada Allah dari jin-jin tersebut, maka saat telanjang di kamar mandi, aurat kita bisa terlihat oleh setan. Orang yang tidak pernah membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi, setiap hari jin itu akan melihat auratnya. Akhirnya, jin-jin itu jatuh cinta dan tidak mungkin melepaskan kita. Itulah sebabnya kita sering melihat orang yang sudah berumur tidak ingin menikah, karena jin-jin tersebut jatuh cinta. Dendam juga bisa menjadi salah satu penyebab. Misalnya, jin tersebut dendam karena salah satu temannya atau saudaranya dibunuh. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar saat buang air kecil di alam terbuka, seperti di hutan, jangan mengarahkan ke lubang, karena lubang itu adalah tempat tinggal jin. Jin terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang bisa terbang kemana-mana, ada yang berwujud anjing atau ular, dan ada yang hidup di lubang-lubang. Jadi, jangan buang air kecil sembarangan di lubang, karena bisa saja jin tersebut marah dan balas dendam dengan masuk ke dalam tubuh kita, sehingga terjadi kesurupan. Juga, teman-teman jangan buang air panas sembarangan, karena mungkin jin ada di situ. Sebelum buang air panas, bacalah terlebih dahulu, "Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk." Ini adalah tanda kasih dan belas kasih dari Allah. Jin-jin memiliki kemampuan untuk melakukan apapun, dan yang lebih berbahaya adalah jika jin tersebut adalah suruhan tukang sihir. Mereka dapat membuat kita sakit, bahkan dapat menyebabkan kematian atau memecah belah hubungan suami istri. Mereka bisa melakukan segala macam kejahatan. Oleh karena itu,
sangat penting untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan berzikir pada pagi dan petang, agar selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah beberapa kisah tentang dunia jin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.